بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Jannah yang akan memandu untuk acara hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2020. Terima kasih untuk Ibu Ayunda yang sudah berkenan hadir ya. Mungkin dengan kesibukannya alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun dalam pandemi yang saat ini tidak meruntuhkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Apalagi psikologi ya. Saya juga suka banget dengan psikologi. Jadi kita bisa tahu apakah kita sebagai orang tua nanti benar atau tidak gitu ya untuk mengasuh anak-anak kita. Mungkin kalau yang masih singgelilah gitu ya, nggak harus punya anak murid juga banyak ya. Oke, untuk mendapatkan keberkahan hari ini, marilah kita mendengarkan maksud saya, mendengarkan tilah dari Ustadz Alfian ya. Kepada Ustadz Alfian dipersilahkan untuk tilawahnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى
falillahil akhiratu wal ula. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Alfian. Semoga bisa menambah pahala gitu. Jadi ladang pahala kita untuk di hari ini biar makin berkah atas ilmu yang nanti kita dapatkan dari Bu Ayu ya. Nah, untuk teman-teman yang bergabung terima kasih ya. Terima kasih yang sudah bergabung di via Zoom. Nanti bisa juga sambil dibuka di Facebooknya, kita juga live ya, live di Facebook SMP Islam Askolan Boarding School ya. Jadi nanti bisa sambil buka HP-nya di SMP Islam Askolan spasi Boarding School ya. Nah, untuk hari ini juga ada kita kasih tahu giveaway-nya. Jadi untuk yang terbanyak nge-share di via Facebook nanti, nah nanti kan dibuka dulu tuh beranda di SMP Askolannya, kemudian di-share sebanyak-banyaknya ya untuk giveaway-nya. Baik, untuk yang lain don't go anywhere pokoknya, semoga nanti beruntung ya untuk giveaway-nya. Kemudian kita ada yang bilang tak kenal maka tak aruf gitu ya. Jadi kita harus kenalan dulu sama Ibu Ayunda ya. Ibu Ayunda nama lengkapnya Ayunda Ramadhani MPSI Psikolog. Tempat tanggal lahirnya Malang. Wah ini kota impian saya. Tapi belum pernah ke sana ya insya Allah. Tanggal 21 Mei 1985. Insya Allah masih muda ya. Statusnya sudah menikah, alhamdulillah. Alamatnya Jalan Wahid Hasim 2, Kompleks Sempaja Lestari. Wah, nggak jauh dari rumah saya ya, kalau saya di Opsyaran sini saja. Kemudian riwayat pendidikannya S1 Universitas Muhammadiyah Malang atau yang disingkat UM ya. Ya Bu Ayunda ya. Kemudian S2-nya Magister Profesi Psikolog Klinis atau S2 Profesi di UMM juga, di Universitas Muhammadiyah Malang. Aktivitas Bu Ayunda berpraktik, mengajar, dan organisasi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian kita langsung ke materi saja hari ini tentang solusi masalah anak peralihan SD sampai SMP gitu ya. Gimana sih kita cara mengenalinnya, kemudian ada masalah-masalah yang pastinya kita dapat gitu dari luaran sana yang mungkin kita masih awam, gimana caranya. Nah, kita bakalan bahas tuntas bersama Ibu Ayunda. Silahkan Bu Ayunda. Baik, untuk materinya Bu Aulia sudah bisa di-share? Oke, bisa. Oh, Bu Ayunda belum ada suara. Halo? Ya, Mbak? Oke, jelas. Oke, sudah ya? Oke. Terdengar ya suaranya? Baik, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya sapa dulu deh hari ini yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua sehat ya. Mbak Aulia sebagai moderator hari ini luar biasa. Sehat? Udah sarapan belum? Oke. Baik, ya. Kita sudah melihat di layar bahwa ada judul ya. Ini sebenarnya masih awal cover di PowerPoint itu adalah bagaimana kita menghadapi problematika psikologis ya anak usia transisi SD SMP. Jadi memang awalnya Ustazah Fasiha memang menyampaikan bahwasanya banyak masalah yang dialami oleh anak-anak yang beranjak usia dari mau SD ini lulus SD ke SMP ya. Sebenarnya mungkin kalau kita sampaikan itu masalah ya, kayaknya kok kalau masalah ini berarti sesuatu yang biasanya konotasinya negatif ya. Tetapi sebenarnya saya lebih senang menyebutnya adalah suatu tantangan. Jadi bisa jadi apa yang menjadi masalah menurut kita itu sebenarnya adalah hal yang mungkin biasa dialami oleh anak-anak peralihan SD SMP. Ya, jadi mungkin kita tidak menggunakan kata-kata masalah, tetapi lebih baik tantangan. Nah, kalau kemudian kita
bicara tantangan, pasti ada solusinya. Pasti ada cara bagaimana kita. Ustazah Aulia, apakah boleh di-mute selain saya? Mohon maaf biar tidak terdistraksi ya. Oke, baik. Boleh dilanjut slide selanjutnya? Oke. Nah, kita di sini lihat ada kategori usia dulu deh. Sebelum kita memahami problematika tantangannya nanti atau permasalahan anak usia SD SMP, kita bicara kategori sebenarnya ya, usia anak ya. Usia anak ini biasanya dimulai dari 6 tahun sampai 9 tahun. Itu masuk dalam umur anak. Nah, 10 sampai 12 tahun itu sudah masuk dalam kategori usia pra-remaja. Walau demikian, dari teori psikologi sebenarnya anak masih kategori itu 6 sampai 12 tahun. Tetapi di 10 sampai 12 tahun itu sudah dikhususkan menjadi masa kategori pra-remaja. Nah, apa tanda-tanda anak-anak yang masih usia 6 sampai 12 tahun? Ya, biasanya kan belum akil balik juga, sehingga hormon pertumbuhan masih terus berkembang, mereka meninggi, kemudian otot-ototnya menjadi semakin keras, kemudian gerak motoriknya makin berkembang ya. Kemudian secara kognitif nih. Jadi kalau kita bicara perkembangan dan pertumbuhan, anak-anak itu sampai orang dewasa kita bagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, sosial emosi, dan perilaku. Nah, kalau masih masa usia anak 6 sampai 12 tahun itu secara kognitif dia lebih banyak menuntut penjelasan logis gitu ya. Kenapa sih bola itu bisa menggelinding? Kenapa sih ini begini? Ini kenapa sih begini? Nah, jadi memang biasanya kita juga menjelaskannya menggunakan contoh atau eksperimen. Nah, mereka akan lebih mudah memahami jika memang ada praktek. Nah, itu biasanya lebih mudah. Yang kedua sosial emosi ya, mereka sudah mulai mau coba-coba hal yang baru, sehingga ketika kita larang, nah biasanya ini menjadi sedikit tantangan juga ketika anak sering kali kita larang, bisa jadi menumbuhkan adanya rasa tidak percaya diri. Nah, tetapi sebaliknya, jika orang tua banyak memberi kesempatan anak untuk menguji coba ya, trial error, uji coba terus gagal itu nggak masalah kok, sepanjang ada penghargaan di situ, maka anak akan mengembangkan proses harga diri dan konsep diri yang positif. Nah, dia juga sudah mulai merasa adanya penderitaan orang lain, ya, pengembangan rasa empati. Jadi sudah tahu, oh kalau temannya jatuh itu sakit, oh kalau temannya saya dorong, teman saya nangis. Nah, itu sudah mulai mengembangkan, ya, sehingga ketika ada rasa empati ini, dia juga mulai memahami norma sosial nantinya. Dan ini masih terus berkembang sampai usia dewasa. Jadi dia tahu, oh mendorong teman tidak boleh, memukul teman itu nggak boleh, nggak baik gitu ya. Kemudian dari aspek yang perilaku, dia punya kebutuhan untuk bermain ya. Jadi jangan bosan-bosan memang ngajak main anak usia segini gitu ya. Kemudian senang main berkelompok dan akhirnya dia mau mengembangkan rasa kompetisi. Ya, rasa bersaing dengan temannya. Tapi ketika diarahkan dengan cara yang memang nanti positif, maka kompetisinya juga akan sehat, ya. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke usia remaja. Nah, usia remaja ini tentu dia sudah banyak yang mengalami periode akil balik, ya. Sudah mulai yang perempuan tentu sudah mendapatkan haid ya, kemudian yang laki-laki juga pasti sudah akil balik ya. Jadi ada perubahan hormon progesteron ya, testosteron. Nah, ini disertai pula dengan aspek psikis yang tadi juga sama seperti anak SD ya atau anak usia pra remaja. Nah, ini pertama secara kognitif pola pikir tentu lebih berkembang, tentu lebih kompleks dibandingkan anak SD yang atau anak usia 6 sampai 12 tahun yang bisa diberikan contoh nyata. Mereka sudah mulai bisa berpikir real. Kalau hari ini seperti ini, kamu melakukan perilaku ini kira-kira apa akibatnya bulan depan? Apa akibatnya minggu depan? Dia sudah mulai bisa berpikir ke sana. Tidak perlu harus pakai contoh dulu kan sebenarnya. Nah, ini dia sudah mulai mengembangkan pola pikir yang lebih kompleks. Dampak sebab akibat misalnya dari perilaku saat ini, itu nanti ke depannya bagaimana. Ketika misalnya sekarang kamu membolos sekolah, kira-kira kalau dalam 1 bulan kamu bolos terus, apa yang terjadi? Nah, kalau anak yang usianya masih di bawah itu kan dia belum mampu berpikir ke arah sana. Kemudian secara sosial emosi pada usia remaja, memang mereka karena hormon pertumbuhan sedang
sedang mudah sekali berubah gitu ya, meningkat kadar hormonnya, mereka jadi cenderung lebih sensitif, mudah tersinggung. Dan bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwasanya anak-anak usia remaja itu membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak, ya, sampai lebih dari 8 jam, 8 sampai 10 jam, dan itu ada penelitiannya. Kenapa? Karena memang sel-sel di otak mereka itu masih sangat banyak mengalami pertumbuhan yang pesat di usia pra-remaja hingga remaja. Sehingga ketika orang tua dalam periode ini merasa bahwa ini anak kok sepertinya males ya, tiduran terus gitu ya, atau malah nggak peduli dengan orang tua nih, orang tuanya sibuk, dia malah tiduran. Nah, sebenarnya itu secara ilmiah bisa dijelaskan ya, bahwasanya memang mereka membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak, dan ini fungsinya biologis, bukan hanya sekedar mereka malas. Nah, ini yang kadang-kadang sering muncul tantangan di situ. Nah, dari segi perilaku, yaitu mulai membuat geng ya, mungkin kalau sekarang kan gengnya ada geng mabar nih, mabar online ya kan Mbak Aulia ya, jadi geng mabar ya, entah itu game online, entah itu punya hobi yang sama, punya komunitas main bola misalnya gitu ya, dan mereka sudah punya kelompok-kelompok belajar, punya teman dekat ya, 1-2 orang, yang cowok-cowok biasanya punya geng berlima, begitupun perempuan ya. Kemudian ya sudah masanya mereka mulai tertarik dengan lawan jenis, dan itu alamiah. Tidak bisa kita tidak bisa kita pura-pura untuk tidak mau mengakui hal itu, karena memang sudah masanya mereka tertarik dengan lawan jenis. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Oke, ini adalah tugas perkembangan usia anak pra-remaja. Jadi saya spesifik lagi, kita bicara pra-remaja berarti 10 sampai 12 tahun ya. Nah, ini belajar ketangkasan fisik ini sudah dari kecilnya kan udah mulai main fisik, motorik halus kasar. Kemudian pembentukan adanya sikap yang sehat terhadap diri sendiri ya. Jadi mau merawat diri, setelah habis mandi dia sisiran ya. Jadi ada benar-benar kesadaran untuk membentuk dirinya secara baik gitu. Kemudian mulai belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar peran jenis kelamin. Oh, saya laki-laki, itu perempuan. Saya pakai baju laki-laki, berarti kamu itu baju perempuan. Nah, itu sudah tahu. Laki-laki itu harus gimana, perempuan harus gimana. Nah, itu sudah mulai ada peranan di situ. Kemudian mulai belajar baca, tulis, hitung ya. Kalau dari SD kita sudah mulai start. Kemudian mengembangkan pengertian yang diperlukan guna keperluan hidup sehari-hari. Misalnya bagaimana kalau misalnya nyapu, nah sapu diambil, bagaimana cara nyapunya gitu ya. Nah, pada tingkatan yang lebih besar, kalau sudah usia SMP setidaknya bisalah masak air sendiri atau masak mie. Nah, itu kan suatu keterampilan sehari-hari ya. Kemudian mengembangkan kata hati moral ya, skala nilai baik buruk. Jadi, oh ini nggak baik, oh ini nggak boleh, oh ini buruk, oh kalau begini ya. Kalau mencuri itu berdosa, berbohong itu berdosa. Nah, itu mulai kan berkembang. Kemudian pelan-pelan membebaskan ketergantungan diri dari orang lain atau khususnya dari orang tua. Pengen apa-apa bisa sendiri, makannya mau sendiri, gitu ya. Itu harusnya sudah diberi kesempatan. Cuman kadang-kadang ya ada aja tantangannya, yaitu orang tua merasa kalau makan sendiri berantakan. Nah, ini sebenarnya bisa pelan-pelan justru menghambat perkembangan anak itu sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa loh kalau kita harus nyapu sebentar, repot sebentar ya, tetapi sebenarnya jangka panjangnya sangat baik gitu ya. Apalah artinya saat ini kita nyapu kan, dibanding kita larang, kemudian anak jadi akhirnya tidak mau untuk nanti bisa mandiri. Kemudian mengembangkan sikap sehat terhadap kelompoknya ya. Jadi sama temennya udah mulai mau bagi, punya makanan dibagi, punya mainan main bareng. Nah, itu sudah mulai berkembang. Hingga sampai pada usia remaja. Kita next. Iya. Kalau udah dikatakan remaja, nah maka sudah ada menerima keadaan jasmani dan menggunakannya secara efektif. Ya, artinya sudah semakin aware nih, oh saya laki-laki, perempuan, termasuk orientasi seksual di sini ya, artinya saya laki-laki berarti saya nanti harus menyukai perempuan, dan begitu sebaliknya, sudah mulai ada kesadaran itu ya.
Kemudian menerima peranan sosial jenis kelamin. Nah, ketika dikatakan saya pria, maka saya berarti harus bisa melindungi teman-teman ya. Saya sebagai pria nggak boleh terlalu banyak menangis misalnya. Padahal sebenarnya sih tidak apa-apa ya kalau laki-laki menangis. Hanya kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ada stigma ya bahwa laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh lemah. Padahal sebenarnya sewaktu-waktu itu mereka perlu sekali mengekspresikan itu ya. Kemudian menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Jadi kan mereka biasanya usia remaja itu sudah SD udah SMP ya, pendidikannya udah SMP. Jadi mereka juga ingin mengerjakan tugasnya secara mandiri, mendapatkan nilai bagus itu suatu apresiasi. Jadi sudah ada keinginan ke sana. Kemudian mencapai kemandirian emosional. Jadi tidak mau lagi kalau misalnya sedikit-sedikit dilarang, ya sedikit-sedikit diberikan nasihat atau harus nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah, mereka tuh sebenarnya kepingin dipercaya sebagai seorang remaja. Ya, ketika orang tua memberi kepercayaan yang cukup, mereka akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsi yang juga baik. Tetapi tadi di awal ketika disampaikan terlalu banyak larangan, nah ini juga akan menjadi suatu tantangan. Mereka sendiri akan nanti merasa tidak yakin bahwa mereka bisa. Ya, kemudian mulai belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak laki-laki, terus mulai mengembangkan ketertarikan satu sama lain. Ya, nah perkembangan untuk skala nilai moral baik buruk itu terus berkembang. Ketika kita anak berada dalam lingkungan yang positif, insya Allah perilakunya pun akan mengarah pada perilaku yang juga positif dan bisa diterima oleh norma sosial. Baik, kita lanjut. Kita lanjut yang setelahnya. Nah, mungkin di screen bisa tampak ya bahwa itu sedikit ada gambar-gambar yang mungkin pernah kita alami ya, atau mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Jadi biasanya yang sering saya temui, karena kebetulan saya berpraktek juga dan juga kebetulan konsultan di satu sekolah SMP, yang sering terjadi paling banyak adalah kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman itu artinya informasi yang diberikan orang tua itu tidak dipahami oleh anak dan begitu juga sebaliknya. Biasanya kenapa ini terjadi? Ya karena intonasi suara tinggi. Misalnya sebenarnya maksudnya adalah A, tapi ibu atau ayah menyampaikannya dengan nada yang tinggi atau berteriak. Nah, ini akan membuat anak salah mengartikan instruksi tersebut. Ya, apalagi kalau ditambah embel-embel, kamu nih males banget lah, itu udah biasanya akan muncul konflik. Nah, itu yang nanti akan sama-sama kita diskusikan ya. Kemudian pertentangan pendapat atau argumentasi. Nah, ini memang banyak disebabkan oleh kemampuan berpikir anak yang memang masih berkembang. Jadi ketika kita sampaikan misalnya nih, hari ini kamu harus sekolah supaya nanti kamu ketika lulus nilaimu baik. Tetapi di satu sisi si anak juga dalam posisi teman-temannya banyak yang saat itu tidak belajar atau malah justru bermain. Nah, anak tidak bisa berpikir sebenarnya secara mandiri, belum bisa berpikir dampaknya mungkin setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Nah, ini perlu sekali didiskusikan. Tapi ketika orang tua sudah menggunakan nada yang tinggi, nah ini biasanya anak justru tidak akan mau mendengar. Di satu sisi orang tua perlu memahami bahwa anak-anak masih proses berpikirnya berkembang terus gitu ya. Nah, jadi ini memang nanti akan ada perlu dialog antara orang tua dengan anak remajanya. Nah, ini juga kaitannya dengan perbedaan persepsi. Orang tua yang masih menganggap anak masih kecil, padahal sebenarnya masa pra-remaja ini sampai remaja, dia ini sudah mengembangkan konsep bahwa saya itu sudah dewasa. Ya, saya sudah besar. Gitu ya, sehingga banyak sekali problemnya, tantangannya adalah di sini anak-anak mencari kenyamanan dengan bicara dengan temannya sebaya, curhat dengan teman sebaya. Nah, ini yang nanti perlu kita waspadai bersama. Kalau curhat ke teman sebaya ini nanti membawa efek yang lebih negatif, nah ini kan kemudian memunculkan tantangan baru. Ya, apalagi kita tahu bahwasanya sekarang problem remaja itu tidak hanya terkait dengan orang tua di rumah, tetapi juga dengan perilakunya di luar. Misalnya merokok, ya, kemudian penggunaan zat terlarang,
juga banyak ditemui judi online, kemudian banyak juga yang kemudian melakukan perilaku membolos, mencuri, dan segala macam. Nah, ini kita tidak inginkan. Kalau kemudian anak sudah melakukan perilaku itu, biasanya ini berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah suatu hal yang sifatnya sangat kompleks dan membutuhkan pertolongan dari profesional. Jika memang ditemukan KDRT ini sudah membawa dampak psikologis yang berat pada anak maupun orang tua. Ya, kita lanjut. Nah, ini nanti perlu kita diskusikan bersama. Tetapi secara umum, bagaimana strategi orang tua dalam menghadapi problema ini gitu ya di masa transisi. Yang pertama, di awal tadi memang di slide sebelumnya kita sudah memahami ada tugas perkembangan masing-masing usia. Jadi mulai dari usia anak hingga usia remaja. Ketika kita memahami terlebih dahulu bahwa setiap anak dalam proses usianya itu berbeda, maka kita juga akan bisa lebih menyesuaikan dengan pola pengasuhan kita. Nah, yang maksud saya begini, ketika kita berada pada anak ini masanya masih anak gitu ya, dia cenderung menurut pada perintah gitu ya, dalam artian ketika kita suruh biasanya dia tidak akan berargumen terlalu jauh karena dia memang belum memahami apa akibat di masa mendatang gitu ya. Tetapi kalau anak remaja, ketika kita bilang, Dek nggak boleh bolos, Dek merokok itu berbahaya, Dek mohon maaf ada juga yang misalnya kecanduan pornografi, itu nggak baik. Kita tidak bisa seolah-olah langsung melarang nggak boleh nonton video. Kalau anak kecil atau anak yang memang usianya lebih muda, HP-nya kita ambil, mereka bisa diem. Tapi kalau anak remaja, nah ini kan perlu penjelasan. Kenapa nggak boleh? Apa dampaknya pada kesehatan saya? Apa dampaknya pada psikologi saya? Itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan ketika kita menghadapi anak 14-15 tahun, kita samakan dengan menghadapi anak usia 8 tahun. Gitu ya. Kemudian diskusikan dengan pasangan ya mengenai pola komunikasi. Nah, jadi rentan sekali di masa transisi ini ada orang tua favorit. Ya kan? Aduh, mama cerewet banget. Aku sama papa aja lah. Atau papa sebaliknya, ih papa galak, aku sama mama aja lah, karena mama lebih bisa memahami. Nah ini sebenarnya kita berupaya untuk menghindari ya, karena bagaimanapun peran kedua orang tua bersama-sama itu akan lebih baik dibanding hanya pada satu sosok orang tua ya, karena nanti ini juga banyak berpengaruh terhadap orientasi seksualnya ya, kemudian pada kepercayaan dirinya nanti ketika harus memilih pasangan. Nah ini sebenarnya dampaknya berkelanjutan ya. Jadi diskusikan dengan pasangan mengenai pola komunikasi. Misalnya ketika menghadapi anak remaja yang sedang puber ini ya kan memang sangat sensitif, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita udah memahami pola-pola perkembangannya, tugas perkembangannya, kita bisa diskusi dulu, Mah. Sepertinya kalau ngomong soal ini kita harus begini deh. Ngomong sama ini harusnya kita duduk bareng deh. Mungkin kita sambil makan supaya nanti dia lebih enak menerima masukan kita. Jadi harus kita juga menyesuaikan dengan timing waktunya ya. Kemudian yang keempat, ketika menghadapi anak transisi, berikan waktu, dan waktu. Sampai waktunya saya tulis 3 kali ya. Berarti ini penekanan sekali. Banyak sekali kita temui problem ini terjadi karena kurangnya waktu atau kurangnya kebersamaan dengan orang tua. Nah, ketika kita sudah kurang dengan orang tua, ini waktunya kurang, orang tua sibuk juga dengan kegiatannya, anak juga sibuk dengan tugas-tugas dan kegiatan sekolahnya, biasanya nanti akan muncul gesekan. Nah, itu kesalahpahaman tadi, bahwa sebenarnya orang tua ingin ngobrol, duduk bersama dengan anak, tapi anak di satu sisi juga sudah punya janjian dengan temannya. Tapi ini tidak terkomunikasikan. Akhirnya orang tua merasa, oh kamu lebih milih temanmu sih. Ini kan waktunya ngobrol sama mama papa. Oh, tapi si anak di satu sisi, loh, kok mama sama papa nggak ada ngomong dulu sih? Kan aku udah janjian duluan. Wah, ini biasanya akan muncul konflik. Nah, di situ ya, anak-anak remaja itu jangan kaget ketika nanti minta izin sama orang tuanya untuk nonton bareng temennya. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang nanti harus pelan-pelan kita hadapi, gitu ya. Kemudian yang kelima ya, yang terakhir itu belajar bertumbuhlah bersama anak-anak gitu ya. Bahwasanya kita juga orang tua yang mungkin masih punya keterbatasan.
Nah, sehingga ketika sebenarnya kita mau mengakui kesalahan kita di depan anak, kita tidak akan, ego kita sebagai orang tua tidak akan runtuh kok. Justru anak akan mempersepsi kita sebagai orang tua yang, oh ternyata mama sama papa mau ya belajar, mau mencoba memahami saya gitu ya. Anak kemudian akan nanti pelan-pelan mencoba juga memahami kita sebagai orang tua. Karena dimanapun memang orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi belajarnya sepanjang hidup. Gitu ya. Oke. Ya, terakhir mungkin slide yang terakhir. Nah, ini adalah kutipan ya dari Richard Miller, bahwasanya orang tua yang baik adalah orang tua yang mengajari anak-anaknya. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang juga mau belajar dari anak-anak mereka. Ya. Baik, jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan kita buka sesi diskusi mungkin ya, moderator. Silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Ayunda ya. Pokoknya materinya wah luar biasa deh pokoknya ya. Oh, mungkin kita pernah begini gitu ya. Oh, kita pernah begitu dari peralihan-peralihan yang terjadi pada anak kita. Jadi yang saya ambil tadi itu solusi masalah anak peralihan anak SD sampai SMP tadi bukan kita anggap masalah ya, Bu. Jadi kita anggap tantangan. Jadi kita nggak ngeluh kalau misalkan apa yang terjadi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan meninggalkan komentar ya di kolom chat ya. Tadi ada yang menyapa dan saya juga belum melihat tadi. Ada Rahmat Mulyadi yang tadi menyapa katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin dari panitia juga yang ingin bertanya gitu. Iya. Tapi memang ini menarik ya Mbak Aulia gitu ya. Dalam artian memang kita sehari-harinya juga banyak menghadapi tantangan seperti ini gitu ya. Pun saya sebagai orang tua anak SMP pun merasakan kok gitu ya. Jadi kita bersama-sama dalam hal ini. Jadi bukan saya di sini menggurui, tapi lebih kepada kita sharing pengalaman saja. Ibu Ayu udah punya anak SMP? Sekarang SMP kelas 3. Ya, biasanya jadi, peralihan yang lebih banyak apa Ibu? Ya biasanya sih yang paling jelas itu dari perilaku ya Mbak. Artinya mereka dari yang SD temennya masih tidak terlalu intim, sekarang sudah mulai punya geng yang paling terdiri dari 2-3 orang. Dan biasanya ini udah spesifik, misalnya geng mabar online, kan gitu ya anak-anak zaman sekarang. Apalagi di masa pandemi nih Mbak Aulia, kita terbatas untuk bisa keluar kan, anak-anak juga sekolah dari rumah, sehingga intensitas bermain gadget memang meningkat. Nah, ini yang mungkin bisa jadi diskusi gitu ya. Memang sengaja saya coba sampaikan memang supaya memancing diskusi. Gadget menjadi suatu hal yang juga menantang di masa pandemi. Banyak orang tua yang mengeluhkan nih, anak saya jadi gadget terus gitu, pegang HP, kecanduan. Nah, ini kan suatu hal yang memang perlu kita diskusikan ya. Ada pertanyaan? Iya, ada di via chat dari Mbak Rini Wardani. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu mau menanyakan bagaimana untuk mempersiapkan anak yang mau masuk ke boarding school, baik untuk anak maupun untuk orang tua. Nah, bagaimana Bu? Oke, baik Ibu Rini. Saya sapa dulu ya. Aduh, pertanyaannya luar biasa. Ya, oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang juga banyak datang gitu ya, dan banyak juga klien saya yang memang datang ke praktek untuk berkonsultasi masalah ini. Jadi pertama ketika kita ingin menyiapkan anak masuk boarding school, saya tanya balik dulu deh sama Bu Rini. Gitu kan? Udah siap belum sih kalau anak kesayangannya ini masuk boarding school kan? Yang artinya jauh dari orang tua, kemudian dia harus asrama ya jelas, kemudian harus banyak waktu bersama temannya, orang tua mungkin hanya bisa berkabar seminggu 1 kali gitu ya. Sebenarnya yang paling perlu dipersiapkan adalah aspek psikis. Psikis yang pertama, paling utama adalah aspek psikis orang tua. Bukan anak sebenarnya. Karena anak di masa remaja itu sebenarnya tidak terlalu berfokus pada orang tua, tetapi pada teman sebaya.
gitu ya. Jadi ketika orang tuanya, misalnya ketika mau melepas anaknya ini ke boarding school mewek duluan, ya, atau mungkin nangis, atau mungkin merasa berat, itu akan juga berpengaruh pada kondisi psikis si anak. Jadi sebenarnya dari sini pertanyaannya sangat bagus. Persiapkan dulu psikis orang tua, gitu ya. Kuatkan dulu diri kita untuk kita melepas anak kita pergi ke boarding school. Ketika anak kita melihat kitanya kuat, kitanya tegar, ya, maka dia juga akan dengan ringan hati pergi ke boarding school. Banyak juga anak-anak yang pergi ke boarding school ini ke tempat praktek saya menyatakan, saya beratnya karena mama saya nangis terus. Nah, sebenarnya kan berarti permasalahannya bukan di anak, ya, tapi lebih kepada orang tua yang memang orang tua memang masih merasa berat karena bertahun-tahun merawat gitu ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan pertama dipersiapkan adalah kuatkan kondisi psikis orang tuanya, baru kemudian itu akan berpengaruh pada anaknya. Dan kemudian memang kalau kita punya rencana memasukkan anak ke boarding school, setahun sebelumnya ajarkan dia keterampilan hidup. Jadi misal seperti memasak air, kemudian mencuci baju, menyetrika baju, ya kalau memang itu nanti dilakukan di asrama gitu ya. Itu sih sambil terus berkoordinasi dengan pihak boarding school gitu. Tapi insya Allah kan setiap kali masuk boarding school itu kan ada tesnya. Nah, sepanjang tesnya terlampaui, maka dia dikatakan siap untuk masuk ke boarding school. Jadi gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi dari Bu Rininya sendiri nih ya harus disiapkan psikisnya sebagai orang tua ya, untuk Bu Rini. Ya, betul. Dan ada lagi pertanyaan dari Bu Sarah. Assalamualaikum Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mempersiapkan diri sebagai orang tua yang menghadapi anak mendekati masa peralihan menjadi orang tua yang bijak seperti apa, karena kecenderungan orang tua dengan egonya bahwa anak harus mengikuti apa yang orang tua ajarkan, karena mengingat orang tua merasa punya lebih banyak tahu. Nah, gimana nih Bu Ain? Ya, betul. Dan ini adalah memang selazimnya orang tua ya. Jadi Bu Sarah, saya sapa dulu ya. Bu Sarah tidak sendirian. Ya, banyak orang tua lain yang juga merasa seperti itu kok. Jadi jangan ada rasa bersalah sebenarnya. Tetapi dengan pertanyaan Bu Sarah, saya memahami berarti Bu Sarah ini sudah menyadari, ya kan? Bahwasanya kadang-kadang kita jadi kayak merasa punya ego lebih tinggi gitu karena orang tua merasa lebih banyak tahu. Ya iya emang lebih banyak tahu karena kan lebih hidupnya udah lebih lama duluan sebenarnya gitu kan. Jadi bagaimana mungkin orang tua tidak lebih banyak tahu. Tapi sebenarnya begini, selama orang tua memahami bahwa dirinya masih memiliki adanya keterbatasan dan mau belajar dari itu, maka sebenarnya kita sudah menjadi orang tua yang baik. Ya, itu dulu yang kita pahami. Jadi ketika kita memahami bahwa kita masih punya keterbatasan sehingga hari ini ikut webinar, nah itu udah luar biasa banget gitu ya. Udah 80% nih perubahannya menjadi lebih baik. 20%-nya dari saya yang sharing pengalaman. Nah, memang ketika menghadapi anak masa peralihan itu pahami dulu tadi dari webinar ini, dari materi yang tadi saya share bahwa ada tugas-tugas perkembangan sesuai usia. Pahami dulu itu, baru kita akan bisa mudah menghadapinya. Jadi ketika masa peralihan ini kan berarti mulai usia 10, 11, 12 hingga SMP ya. Pahami bahwa dia memang sudah waktunya untuk berkembang. Sudah waktunya dia banyak mencoba dengan usahanya sendiri. Ya, jadi memang kita perlu meninggalkan label dia anak kita bayi gitu kan. Jadi persepsinya udah harus memang dirubah pelan-pelan bahwa dia sudah dewasa dan dia sedang mempersiapkan diri untuk mandiri. Kalau sudah seperti itu, sebenarnya kita akan lebih mudah untuk memberikan banyak kepercayaan gitu ya. Dan memang lagi-lagi balik lagi ke diri kita, pahami dulu lah kalau kita juga sama-sama punya keterbatasan. Sepanjang kita mau berdiskusi dengan pasangan, ya jadi nggak bisa kalau cuma Bu Sarah sendirian. Bu Sarah perlu bantuan dari suami untuk sama-sama mau memahami gitu ya. Jadi ketika menghadapi anak yang mudah bergejolak emosinya, ya kita lihat, oke, dia usia remaja 12 tahun, secara ilmiah otak di otaknya masih banyak berkembang saraf-saraf, kemudian secara waktu tidur dia butuh lebih banyak, jadi ketika dia tidur baru 6 jam, saya jangan ngomel, saya jangan marah-marah, berarti saya harus pahami dulu itu, baru saya akan menghadapinya lebih
sabar. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari mana kita supaya lebih bisa menghadapinya, ya kenali dulu tugas perkembangannya. Yang tadi sudah saya share di depan. Jadi nanti materinya kan tentu akan di-share ya, Ibu Aulia ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan ya. Panduan, oh oke, kenapa anak berperilaku begini? Berperilaku menentang. Oh iya, karena memang dia merasa mungkin ada suara kita tinggi. Coba cek lagi introspeksi, apakah ketika kita memberikan instruksi pada anak, kita berteriak misalnya, atau nadanya tinggi, atau kita sambil mengerjakan pekerjaan lain, sehingga tidak sadar nada suaranya tinggi. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang bisa kita pelajari bersama ya. Nah, tapi kalau ada perasaan kita memang lebih banyak tahu, ya pasti. Cuman apakah itu sesuai, apakah selalu sesuai dengan anak, belum tentu. Jadi seperti itu ya. Baik. Ya, Masya Allah. Jadi kita juga butuh kolaborasi ya, Bu Ayunda Ya, dengan suami. Betul, tidak bisa sendiri. Betul. Ya, selanjutnya pertanyaan dari. Ya, betul Bu. Kemudian ada dari kita ke Facebook dulu ya, beralih. Ada yang bertanya melalui via Facebook. Dari Bunda Ade. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, gimana cara menasehatin anak cowok yang susah sekali dinasehatin dan nggak mau sholat, dan kalau bermain nggak tahu waktu sampai jam 2 pagi. Gimana solusinya? Nah, ini banyak yang terjadi, Bu. Bagaimana? Baik, pertanyaan dari Ibu Ade baik sekali ya. Jadi ini mungkin pengalaman juga kan ya, pasti ya Bapak Ibu ya dalam hal kita sehari-hari menghadapi anak remaja. Nah, pada prinsipnya laki-laki memang memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan anak perempuan, gitu ya. Jadi memang mereka cenderung lebih main logika daripada perasaan sebenarnya gitu. Jadi kalau sama anak laki-laki itu biasanya strateginya itu ngomongnya langsung tek gitu, gimana ya? Misalnya gini, buatnya kesepakatan itu misalnya ketika kamu bermain game sampai jam 2, dampaknya apa? Dia nggak bisa dampaknya itu nanti kamu begini-begini, dia nggak bisa pakai ngawang-ngawang. Lebih baik coba ambil satu video dari YouTube misalnya atau dari sumber manapun yang menjelaskan tentang dampak bermain game mungkin ya ini ya, kalau sampai jam 2 malam nggak mungkin main di luar kan ya. Jadi asumsi saya adalah bermain game, betul ya Bu Aulia? Pertanyaannya bermain game? Pertanyaannya tadi nggak mau sholat gitu. Oh, nggak mau sholat juga. Tapi ada yang bermain sampai jam 2 malam itu betul? Oh iya, betul-betul. Iya. Bermain sampai jam 2 malam itu memang harus dengan adanya contoh dulu di YouTube. Misalnya ketika bermain sampai lebih dari 5 jam sehari, apa dampaknya ke otak? Nah, itu udah banyak banget media edukasi di YouTube, video-video tentang kerusakan otak karena game itu didudukkan bersama, dilihatkan videonya, baru kemudian diskusi dari situ. Jadi jangan nunggu sampai rusak dulu otaknya dong, jangan ya. Jadi udah mulai didiskusikan, karena kalau bermain sampai jam 2 malam itu menurut saya pun sudah terlalu berlebihan. Kemudian kalau tidak mau sholat ya, atau tidak mau mengikuti hal-hal yang dicontohkan oleh orang tua. Pertama balik dulu, apakah orang tua intonasi suaranya ketika menyuruh itu nadanya tinggi. Nah tadi balik lagi, anak remaja itu cenderung lebih sensitif terhadap intonasi suara ibu atau bapaknya. Jadi ketika dia diteriakin atau dia suaranya kita juga meninggi menghadapi dia, biasanya dia akan sudah pertama muncul, kenapa sih kok aku diteriakin? Beda sama anak yang mungkin masih usia bermain ya, usia 6, 7, dia biasanya nggak terlalu menanggapi ketika mamanya bicara teriak-teriak, karena belum sampai pada fase adanya rasa-rasa tersinggung gitu ya, belum mereka masih netral. Tapi kalau SMP udah mulai ada perasaan, kok mamaku ngomongnya nadanya tinggi kayak gini sih, aku udah salah apa sih gitu ya. Akhirnya ya ketika disuruh dia cenderung menolak ya. Atau bisa juga coba cek lagi Ibu Ade, mungkin apakah ada pengaruh dari temannya ya kan, karena kalau usia remaja ini kan banyak sekali pengaruh dari teman-teman. Kemudian apakah contoh atau teladan di rumah sudah efektif gitu ya, artinya biasanya anak remaja ini cenderung akan mau mengikuti ketika itu dilakukan bersama, misalnya berjamaah. Kalau memang menolak, coba diajak ngobrol pelan-pelan saat situasinya tenang dan sudah makan, anaknya sudah makan. Jadi jangan disuruh A, B, C, tetapi ketika anak dalam kondisi lapar, itu berpengaruh sekali loh secara psikologis.
lapar, mengantuk pada anak remaja, itu bisa menjadi sumber masalah. Jadi pastikan ketika kita bicara pada anak-anak kita yang usianya pra-remaja sampai remaja, pastikan kondisi biologisnya juga terpenuhi. Jadi kalau ngajak ngobrol anak pra-remaja-remaja ini, kasih minum, ya, kasih cemilan. Nah, kita ajak ngobrol seperti itu biasanya akan lebih diterima oleh mereka. Jadi kurang lebih begitu ya. Oke, Masya Allah. Ini kayaknya banyak banget, Bu. Pertanyaannya luar biasa ini. Iya. Iya. Ada yang sapa-sapa, kita sapa balik, Bu, ya. Iya, sapa balik nggih. Wassalamualaikum ya. Ini ada Bu siapa? Lenovo, nama Oh iya. samarannya Lenovo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bilangnya. Kemudian dari Bu Rini tadi, ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Atas jawabannya. Kemudian ada Ibu Rida. Selamat pagi, Bu Ayu. Ibu. Mau tanya, ada perbedaan anak dengan orang tua tentang pilihan masuk sekolah baru. Baik. Orang tua mau masukkan sekolah yang A. Nah, kemudian anaknya mau masuk ke sekolah B. Nah, bagaimana menghadapi perbedaan itu? Terus apa aja yang harus dilakukan kita sebagai orang tua? Ya, apalagi ini mau banyak ya pendaftaran siswa baru. Baik, pertanyaannya Bu Rida, aduh luar biasa juga ya. Ini juga sering sekali masuk di praktek saya ketika mau penerimaan siswa baru ya. Jadi memang begini, remaja tadi saya sampaikan memang sudah punya keinginan untuk mandiri, sehingga dia akan ingin dihargai oleh orang tuanya ketika dia membuat suatu keputusan. Tetapi memang menjadi tantangan juga bahwa mereka dalam proses berpikirnya kan masih belum sempurna ya, seperti orang dewasa, sehingga mereka cenderung memilih opsi, misalnya saat ingin masuk sekolah itu berdasarkan teman-teman. Jadi misalnya, aku mau masuk situ karena temanku banyak di situ. Padahal mungkin nih orang tua melihat anaknya tidak pas di situ. Kan bisa ya, kan biasanya begitu. Nah, ini memang sulit memahamkannya kalau hanya sekedar, mama tuh di situ tuh nggak cocok buat kamu, karena kamu tuh sebenarnya cocoknya di sini. Nah, ini kan menjadi hal yang menjadi tantangan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali juga orang tua bisa melakukan cara misalnya duduk bersama. Coba pahami dulu dari sisi remajanya. Kenapa sih mereka mau masuk dulu sekolah itu? Kalau jawabannya adalah banyak teman-teman saya mah di situ, coba berikan pemahaman lebih panjang ke depan. Kalau seandainya nanti teman-temanmu udah lulus dari situ, ya, terus ternyata kamu tidak berhasil di satu sekolah itu, apa yang mau kamu lakukan? Jadi sebenarnya dialog sih kalau pada anak remaja itu, buat tulisan untung ruginya masuk di sekolah itu. Menurut perspektif anak, baru kemudian kita bisa counter atau kita bandingkan dengan perspektif orang tua. Tapi duduk bersama, tidak yang kamu harus ini, kamu harus nurut, ya nggak bisa begitu. Karena mereka sendiri jangan-jangan sebenarnya juga punya minat di situ. Nah kalau kita bicara minat, ini harus di stimulus, minat anak itu harus kita fasilitasi. Ya, minat tidak selalu sejalan dengan harapan orang tua. Saya pribadi, anak saya sukanya masak. Dia laki-laki. Dan ia ingin jadi chef. Ketika dia mengucapkan itu, saya mau bilang apa? Ya, saya nggak mungkin kan bilang, oh laki-laki nggak boleh tuh jadi chef. Wah, faktanya sekarang chef banyak yang laki-laki kan. Tetapi kita tanya balik, oke mau jadi chef, kamu bisa apa? Kan aku bisa masak ini, mah masak ini. Oke, terus dibuktikan dengan dia ikut ekskul cooking class, misalnya seperti itu. Dan hasil dari rapotnya cooking class-nya dapat A, misalnya seperti itu. Nah, itu kan akhirnya menunjukkan bahwa dia punya minat, dia punya bakat. Sepanjang itu sesuai, maka harapan orang tua pelan-pelan harus bisa kita sesuaikan dengan kondisi realnya. Jadi kita tidak bisa berharap, kamu tuh harus jadi dokter. Tapi kapasitasnya nggak ada, minatnya nggak ada. Nah, ini yang biasanya menjadi tantangan. Biasanya juga kalau sudah terjadi mentok gitu ya, deadlock antara orang tua maunya begini, anak mau begini, biasanya saya akan lakukan tes bakat minat, tes potensi ya. Nah ini biasanya hasilnya nanti akan bisa didiskusikan oleh orang tua dan anak gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu sekali loh datang ke psikolog, bukan promosi, bukan ya, tapi memang perlu adanya bantuan dari profesional yang bisa mengukur potensi anak ini nanti cocoknya dengan bidang apa. Nah, kalau sudah seperti itu kan insya Allah ilmiah ya. Ilmiah itu dalam artian kita tidak memihak anak, tidak memihak orang tua. Jadi benar-benar dari tes potensi anak itu kita akan tahu dia
punya kecenderungan untuk berhasil di bidang apa. Nah, biasanya begitu. Nah, kalau sudah begitu sih biasanya tidak ada masalah yang lebih rumit kok gitu ya. Jadi itu sih ya, jadi duduk dulu bersama, dialog, untung ruginya apa ya. Kemudian kalau memang masih mentok juga, ayolah datang ke psikolog gitu ya, manapun, psikolog manapun bisa gitu ya. Jadi supaya bisa difasilitasi perbedaannya. Nah, oke. Gitu ya, Ibu Rida. Iya. Ibu Rida. Ya. Kemudian Bu Sarah juga menyapa. Terima kasih Bu pencerahannya. Nuhun. Sama, ya Ibu Sarah. Kemudian ada Ibu Wina Lestari. Ini ada 2 pertanyaan Bu. Kita yang pertama dulu ya. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Yang pertama, mengenai anak yang ketahuan menonton video porno. Apa yang harus dilakukan? Kadang orang tua lupa mengenai tanda kutip menerima kondisi atau keadaan tersebut. Padahal sudah memahami dan siap membantu. Kalau pertanyaan yang kedua dia berkesinambungan ya Bu Ayu. Yang kedua mengenai orientasi seksual. Apakah dengan memeluk anak bayi sampai dewasa itu bisa mengubah orientasi seksual atau tidak? Bagaimana Bu? Ya, silakan Bu Ayu. Pertanyaannya pelan-pelan ya, saya cerna. Jadi kalau nanti ada yang salah, nanti moderator mohon meluruskan ya. Jadi pertanyaan yang pertama ada bagaimana menghadapi anak yang ketahuan nonton video porno ya? Seperti itu? Iya. Oke, padahal sebenarnya orang tua sudah berupaya memahami ya? Sudah membantu juga, siap bantu. Oke, sudah membantu. Baik. Yang pertama saya apresiasi dulu juga untuk Ibu Wina, luar biasa ya sebagai orang tua, itulah tantangan jadi orang tua ya. Jadi memang kita bisa saja mengalami masa-masa menghadapi kenyataan seperti itu. Dan itu memang fase. Tadi saya katakan, ketika kita bicara remaja, mereka sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Pengaruh teman itu sangat besar ya. Jadi mereka juga cenderung konformitas gitu. Konformis itu dalam artian cenderung mengikuti norma-norma kelompok. Jadi kalau temannya satu nonton, ya besar kemungkinan dia juga akan ikut nonton. Ya, dalam satu geng berisikan 5 orang, 4 orang sudah pernah nonton. 1 orang ini bisa jadi dianggap nggak gaul, bisa seperti itu. Karena memang mereka punya norma sendiri. Norma mereka kalau nggak nonton porno nggak gaul, misalnya gitu. Sama lah dengan yang nggak ngerokok nggak gaul ya. Nah sebenarnya memang remaja kita cenderung mudah sekali terpengaruh dengan situasi seperti itu. Dan itu wajar, itu suatu kewajaran dalam tugas perkembangan. Tetapi yang tidak wajar di sini adalah perilaku menonton video pornonya. Ya, nah yang pertama, kita sudah berupaya untuk menahan diri, kita sudah berupaya untuk mau memahami. Selanjutnya yang bisa dilakukan, sepanjang anak dengan orang tua ini kondisinya baik, tetapi permasalahan menonton video pornonya belum terselesaikan, saran saya secara profesional, mari dibawa ke psikolog, gitu ya. Karena saya juga kebetulan banyak menangani kasus seperti ini, kebanyakan membutuhkan mediasi ya, membutuhkan adanya orang ketiga yang bisa memfasilitasi kenapa anak bisa menjadi berperilaku seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak sampaikan ke orang tua, gitu ya, bisa jadi, gitu ya. Jadi perilaku itu cenderung untuk berulang, atau mungkin orang tua merasa sudah memahami, tetapi caranya tidak tepat. Nah kan bisa, ya. Jadi sebenarnya ini bukan salah siapa-siapa, tetapi ada memang perbedaan persepsi yang harus difasilitasi oleh orang lain. Dalam hal ini saya juga menyarankan untuk ke tenaga profesional, ke psikolog, atau nanti ketika ditemukan memang frekuensinya sudah meningkat menjadi kecanduan, nah ini kita tidak boleh membiarkan, kita perlu adanya rujukan ke psikiater. Dalam waktu 1 bulan penggunaan perawatan atau pengobatan, biasanya akan pulih gitu loh. Dan ini banyak kok kasusnya. Jadi orang tua tidak perlu merasa takut, apalagi terstigma bahwasanya anak saya kalau dibawa ke psikolog, kalau dibawa ke psikiater tuh berarti ada gangguan kejiwaan. Nah, kalau sudah mindsetnya ke sana akan sulit gitu ya. Jadi kita coba lah ya. Jadi Bu Wina sendirilah yang melihat apakah frekuensi menonton video pornonya itu sudah berlebihan. Kalau sudah berlebihan, yuk mari kita konsultasi, begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya apa Lanjut tadi? Ada pertanyaan berikutnya. Oh, orientasi seksual ya. Iya, orientasi seksual. Apa dengan memeluk anak yang bayi sampai dewasa itu bisa mengubah orientasi seksual?
Pertanyaannya sebenarnya juga masih belum cukup saya pahami. Jadi gini, ketika kita bicara orientasi seksual, biasanya ini nanti di usia-usia pra-remaja hingga remaja menjadi suatu hal yang sangat vital. Makanya perlu ada keterlibatan ayah dengan ibu. Jadi tidak bisa ibu saja. Nah, dalam pertanyaan ini kan siapa yang memeluk tadi? Apakah ibu saja terus-menerus? Apakah ayah saja? Karena kan kalau dari bayi sampai dewasa itu kan panjang sekali durasi waktunya, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk bisa orientasi seksual anak itu tumbuh secara wajar ya, kan pertanyaannya begitu ya. Bagaimana supaya orientasi seksual anak itu wajar dalam artian perempuan menyukai anak laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Nah, itu tahapannya biasanya berkembang di usia pra-remaja, di saat mereka sudah mulai puber. Nah, ini membutuhkan peran dari masing-masing orang tua. Ketika anak laki-laki mulai suka sama perempuan, dan itu alamiah, jangan kemudian kita larang atau kita tahan gitu ya, bahwasanya harus ada pembicaraan dengan, kalau anak laki-laki dengan ayah, kalau anak perempuan dengan ibu. Nah, kalau posisi itu atau pola-pola seperti itu terpenuhi, maka anak akan bisa mengembangkan orientasi seksual yang sehat nantinya. Nah, tetapi ya memang menjadi suatu problemnya adalah nanti ketika anak laki-laki tidak mendapatkan sosok figur ayah, nah ini bisa cenderung orientasinya memang nanti tidak seperti yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Nah, itu sih sedikit ya Bu ya, tapi mungkin nanti pertanyaannya bisa lebih spesifik atau mungkin lain waktu kita diskusi bisa gitu ya. Tapi memang orientasi seksual itu tumbuh berkembang secara sehat ketika kedua figur orang tua itu menjalankan tugasnya secara proporsional. Artinya anak laki-laki dengan ayahnya nanti ketika dia bicara tentang lawan jenis, dan begitu juga sebaliknya ya. Tante Uti, ini. Oke. Iya, begitu ya. Ya, sebentar ya, Mama ambil ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Wina Lestari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah ya, antusias sekali untuk audien hari ini. Ya, ada Bu Emma Sosiawati. Di kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mama ya. Bagaimana menghadapi anak remaja yang menjadi penggemar artis Korea? Wah, ini banyak banget Bu Ayu. Jadi saya pernah ketemu juga anak-anak yang usia kelas 5, kelas 6 sampai menuju SMP itu benar-benar gemar artis Korea. Bahkan mereka hafal tanggal lahir mereka gitu. Iya, betul. Oke. Jadi pertanyaannya Bu Emma juga baik sekali sih ya. Memang banyaklah kita temuin, apalagi di masa saat ini. Sepanjang itu wajar, dalam artian memang suka menonton, suka melihat, tetapi tidak sampai. Ya, sebentar ya. Ada sedikit gangguan. Ya. Oke. Ya, sini Mama yang ambil. Oke. Ya. Oke, nanti di sana Mama ambil. Bentar ya. Ya, nggak apa-apa Bu Ayu. Ketika kita bicara. Nggak apa-apa, mau sama Ibu. Ya, saya stop video aja ya, tapi ada suaranya kok. Baik, jadi memang untuk penggemar Korea sepanjang durasinya wajar, maka sebenarnya itu adalah hal yang bisa kita toleransi. Tetapi kalau misalnya itu menjadi suatu hal yang mengganggu pola sehari-hari, maka itu jadi masalah. Dalam artian ketika itu anak sampai mengganggu sehari-harinya, ya kita ambil yang kecil ya, kita ambil ya. Jadi kalau sampai mengganggu sehari-harinya pun, ya itu menjadi suatu hal yang patut kita waspadai. Apalagi kalau mungkin sampai mengganggu pelajaran sekolahnya. Jadi sebenarnya lebih kepada durasinya, kemudian tingkat aksesnya. Kalau sepanjang itu dikatakan wajar dan tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya, saya rasa sih menjadi suatu hal yang bisa kita toleransi. Tapi kalau tidak atau sudah sangat berbahaya, sampai mengganggu prestasi belajar misalnya, maka itu perlu adanya konsultasi atau bantuan dari profesional untuk bisa mencegah hal-hal yang lebih buruk. Jadi seperti itu. Jadi memang kita suatu sisi harus berdamai ya dengan pengaruh dari luar. Karena bagaimanapun itu tidak terhindarkan. Karena anak mampu mengakses itu secara bebas. Nah, di sini yang menjadi kontrolnya adalah orang tua. Jadi orang tua perlu membatasi penggunaan gadget, internet gitu ya, atau
yang paling mudah memang jangan sampai anak memiliki TV atau laptop di dalam kamar, misalnya begitu ya. Kalau itu bisa dikondisikan, insya Allah tidak akan sampai terjadi kecanduan. Atau justru harus mamanya juga mau banyak belajar tentang K-pop sebenarnya. Jadi ya ini adalah suatu hal yang tidak terhindarkan ya, Iya, betul. Bu Emma. Jadi kita pun kadang-kadang perlu cari tahu apa sih anak-anak kita sukai. Oh misalnya Blackpink nih dengan mengeluarkan single barunya gitu kan, kita harus bisa keep up. Apa sih yang kamu suka dari Korea itu? Sepanjang mereka menyatakan bahwa oh K-pop itu orang-orangnya kreatif mas, suaranya bagus-bagus. Oh berarti kan yang dia sukai adalah memang hal yang baik, bukan hanya sekedar pakaiannya gitu kan. Nah ini yang harus kita waspadai. Kalau ternyata mereka menyampaikan, ih pakaiannya bagus mas, seksi, dan kemudian menuruti itu, nah itu yang harus kemudian menjadi warning gitu. Ya, baik. Oke, Masya Allah. Jadi nggak perlu harus khawatir ya Bu Ayu ya. Betul. Lagi dia Khawatir masih, betul sekali. Lagi dia masih di batas wajar, nggak apa-apa ya. Lanjut ada dari Ibu Yeni Ruliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, saya mau bertanya. Anak saya usia SD kelas 4. Sekarang suka merahasiakan sesuatu. Kadang saya harus membujuk lama agar dia mau cerita. Bagaimana caranya agar anak saya mau terbuka? Ya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Baik, ya, waalaikumsalam. Waduh, pertanyaannya juga bagus semua. Aduh, pokoknya hari ini pertanyaannya oke-oke lah ya. Jadi memang ketika kita menghadapi anak usia SD kelas 4 ini kan sekitaran 10 tahun ya. Ya, sudah pra remaja kan ya. Oke. Tadi disampaikan memang di depan anak-anak pra remaja ini punya geng, punya sahabat yang biasanya lebih dari 1 orang gitu ya. Apalagi perempuan ini biasanya ber-4 atau ber-5. Coba Bu Yeni cek-cek dan recheck. Pasti dia punya WA group sendiri ya. Jadi memang ketika dia merahasiakan segala sesuatu, di dalam benak anak usia 10 tahun ini sebenarnya adalah yang ingin saya bagi dengan teman-teman saya. Sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang kadang-kadang bukan suatu hal yang kita perlu khawatirkan kok. Kadang-kadang ini terkait masalah sekolah, terkait masalah teman-teman sekolah yang biasanya akan ketemu solusinya kalau dia curhat dengan temannya atau sahabatnya. Nah, cuman kita harus antisipasi. Kenapa sih ini dirahasiakan atau kerahasiaan ini jangan-jangan memang nanti berpotensi menimbulkan masalah. Nah, caranya gimana? Biasanya kita bisa tanya sama sahabatnya. Atau kita berteman kan dengan ibu dari sahabat si anak kita. Nah, kita bisa tanya dengan ibunya sahabat kita, ibunya sahabat anak kita. Di sekolah ada apa sih gitu kan? Ada kejadian apa nggak di sekolah gitu kan? Jadi sebenarnya menginvestigasinya dari situ gitu ya. Karena saya yakin ibu-ibu ini kan memang lebih canggih dari detektif ya. Saya sendiri pun begitu ya. Jadi kalau udah keingintahuannya tinggi, biasanya akan ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya coba kita gali informasi itu dari sahabatnya dulu. Sambil kita pelan-pelan juga mendekatkan diri. Introspeksinya ke diri kita itu sebenarnya gini. Apakah kalau mungkin anak menunjukkan sinyal ingin bercerita, kitanya sibuk. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya nih anak udah datang nih, Mah, misalnya gitu, Mah. Ini dong misalnya udah mulai mau cerita tapi mungkin kita tersibukkan atau teralihkan dengan kegiatan saat itu misalnya masak atau mungkin kita bekerja dari rumah sehingga kita juga perlu fokus dengan pekerjaan kan sehingga dia terabaikan. Misalnya nih Bu Yeni mungkin saja itu pernah terjadi seiring waktu akhirnya anak mengembangkan oh iya mama sibuk. Oh iya, aku kalau cerita sama mama nggak dengerin misalnya gitu ya, Bu Yeni misal seperti itu. Sehingga akhirnya dia menemukan kenyamanan dengan teman-teman sebayanya. Nah, sepanjang kalau memang itu yang terjadi, maka kita perlu introspeksi bagaimana kita menghadapi anak kita selama ini. Kalau kita ingin dia bercerita, dimulai dari diri kita dulu. Jadi kalau Bu Yeni kebetulan banyak juga berkegiatan atau mungkin sehari-harinya kan pasti punya cerita kan. Nah, coba setiap habis maghrib, habis sholat berjamaah, coba ajak untuk ngobrol. Tadi mama hari ini ketemu sama ini loh, hari ini ketemu ini loh, mama tadi gini loh. Coba itu dibiasakan ibu, walau mungkin anak awalnya tidak respon atau anaknya cuek misalnya,
Tapi lama-kelamaan anak akan mulai bisa terbiasa bercerita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Gitu sih biasanya. Insya Allah kalau tidak ditemukan masalah yang besar, itu akan bisa teratasi kok. Tapi kalau ternyata rahasia yang disimpan itu berat gitu ya, atau mungkin bisa menimbulkan masalah, coba koordinasikan dengan guru sekolahnya gitu. Ya, jadi kita antisipasi juga jangan sampai mungkin yang dirahasiakan itu berbahaya. Jadi seperti itu ya. Baik. Oke, lanjut. Dari Ibu Rini Ernawati. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Anak saya perempuan 15 tahun. Jika sesudah sholat subuh tidur lagi sampai jam 10 pagi, kalau malam tidur jam 10 malam. Apakah ini normal? Karena mengingat kebutuhan tidur lebih dari 8 jam. Bu Ayu, apakah buka praktek? Di mana? Di mana alamatnya? Ya, baik-baik. Ya, terima kasih Bu Rini. Terima kasih juga ya respon dari Bu Rida. Semoga bisa membantu, Bu. Baik, Bu Rini. Pertanyaannya kan kalau anak sudah sholat subuh, tidur lagi sampai jam 10. Tidur jam 10, bangun sholat subuh jam 5. Berarti kurang lebih sudah 7 jaman ya. Kemudian ditambah tidur lagi mulai jam 6 misalnya sampai jam 10. Mungkin lebih dari 10 jam ya berarti ya. Gitu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya hitungannya sih berlebihan karena lebih dari 10 jam. Jadi sebenarnya wajarnya 8 sampai 10 jam ya. Kalau sebenarnya lebih dari 10 jam itu berarti kan ada suatu aktivitas yang mungkin tidak dilakukan. Nah, ini menjadi suatu hal yang wajar karena di situasi pandemi saat ini kita kan school from home ya. Kemudian ini juga anak-anak sudah selesai tesnya semua, sudah dalam masa libur. Jadi saya rasa mungkin lebih kepada kurangnya aktivitas. Jadi kalau dia tertidur sangat lama dan memang karena tidak ada aktivitas, maka sebenarnya itu adalah yang memang wajar dilakukan oleh anak-anak remaja. Karena daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan sebenarnya. Tetapi cek dulu kondisi kesehatannya, apakah memang sebenarnya secara umum dia sehat. Kalau sepanjang sebenarnya sehat-sehat saja tapi kebutuhan tidur meningkat, biasanya lebih kepada kurang aktivitas saja. Jadi kalau bisa memang Bu Rini mungkin pagi kan dia mungkin tidur nih setelah subuh, mungkin setelah itu bisa dimodifikasi dengan membantu ibu untuk menyapu di halaman, misalnya gitu ya. Atau mungkin mulai menyapu di dalam rumah, atau mungkin bantu ibu untuk jemur pakaian. Jadi sebenarnya berikanlah kegiatan rutin yang tidak berat. Jadi yang masih bisa dilakukan oleh anak-anak perempuan gitu. Jadi misalnya bantu mama potong sayur gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi kegiatan yang dilakukan sementara waktu supaya secara kebiasaan nanti dia terbentuk kebiasaan tidur yang baru. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih sepanjang kebutuhan tidurnya tercukupi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk buka praktek ya saya kebetulan berprakteknya di Perjuangan di klinik Famro. Nanti boleh kapan-kapan kalau ibu bapak ingin ke sana bisa dengan janjian terlebih dahulu ya. Nah, begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ayu Iya. dan para bunda yang sudah bertanya. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Dari Ibu Siti Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, bagaimana agar anak tidak meniru teman-teman di sekolah dalam berbicara kotor atau menyebut nama kebun binatang? Oke, baik. Iya. Pertanyaan Ibu Siti lagi-lagi ya Bu ya, memang pertanyaan yang sangat sering gitu ya, yang sangat sering disampaikan atau ditanyakan oleh orang tua. Dan ini menjadi suatu hal yang tadi seperti saya bilang di pertanyaan siapa tadi saya lupa ya, yang memang menonton video porno itu ya, artinya gini, anak remaja memang rentan sekali untuk terikut dengan norma-norma dalam kelompoknya. Jadi sebenarnya ketika mereka punya geng atau mereka itu punya teman dalam satu kelas itu semuanya bicara kotor, sebenarnya faktanya ketika mereka sendiri tidak bicara kotor, mereka akan dianggap anak yang
kuper lah ibaratnya ya kalau bahasa saya dulu ya, atau dianggap sebagai anak yang berbeda dengan teman-temannya. Tapi memang dalam pikiran kita kan, loh kok aneh gitu kan? Justru anak kita nggak bicara kotor, kok anak kita dianggap aneh. Lah, itulah perbedaannya, bahwa remaja itu punya norma sendiri kadang-kadang yang tidak selalu sejalan dengan norma sosial. Mohon maaf, ketika mungkin ibu-ibu, bapak di sini yang punya anak remaja itu berteman dengan anaknya di media sosial, coba cek komentar-komentar temannya. Ya kan? Sebagian besar mungkin mengucapkan kata-kata kasar ya. Dan itu adalah suatu hal yang perlu kita pahami dulu. Ketika kita memahami tugas perkembangan remaja, kita tidak akan serta-merta menjudgment negatif gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kadang-kadang anak kita pun sekali dua kali pernah terpergok gitu ya, atau pernah kita dapati menggunakan kata-kata kasar baik di chat ya maupun bicara langsung dengan temannya. Tetapi yang sebenarnya menjadi garis besarnya begini, ketika anak kita bicara dengan temannya, misalnya si A bicara dengan B, mereka menggunakan kata-kata kasar misalnya gimana nih, saya agak susah nih kalau mau nyebut ya, tapi misalnya kata-kata kasar apa tit gitu ya, sebenarnya si A ke B ini kan sebenarnya B-nya nggak tersinggung. Artinya itu adalah norma kelompok mereka. Ketika si A ngomong titit gitu, terus si B itu sebenarnya nggak akan tersinggung kok dengan kata-kata A, karena mereka paham bahwa itu hanya kata-kata sesaat yang tidak mengandung makna hinaan sebenarnya. Kan gitu. Nah ini kadang-kadang menjadi sulit kalau orang tua memang memiliki persepsi itu nggak baik loh, kamu ngomong begitu sama temanmu tersinggung loh. Padahal faktanya belum tentu temannya tersinggung. Kan gitu. Yang tersinggung kan orang tuanya yang mendengar, kan gitu ya. Ya, jadi memang norma kita sebagai orang tua kadang tidak sejalur dengan norma-norma anak remaja kita. Sehingga solusinya adalah lagi-lagi kita dialog. Kita dialog ya, Ibu Siti ya, kita dialog dengan anak kita. Dek, kenapa sih Dek kalau Mama perhatikan ngomong sama temenmu kok kata-katanya begini. Nah, anak biasanya dia akan bilang begini, lah temanku lo sekelas semuanya ngomong begitu mah, misalnya gitu ya. Temanku lo sekelas juga ngomongnya kayak gitu dan biasa aja tuh mereka. Nah, inilah peran orang tua memang. Dek, sebenarnya Mama paham sih, semua teman-teman sekelas seperti itu, dan mereka mungkin tidak tersinggung. Tetapi kalau didengar orang yang lebih tua, gimana Dek? Nah, begitu. Jadi dialognya seperti itu. Supaya anak juga bisa memposisikan dirinya, jangan sampai ketika ini nanti terjadi lagi, dia lalai gitu. Artinya dia tidak memperhatikan bahwa di situ mungkin ada gurunya mendengar, ya kan? Atau mungkin ada orang tua lain yang mendengar, atau mungkin ketika dibiarkan dia malah ngomong itu ke orang yang dewasa. Nah, ini kan menjadi hal yang kemudian nanti jadi masalah, gitu kan? Nah, jadi lagi-lagi adalah kuncinya ketika kita mendengar anak berkata kasar, atau mungkin menonton video porno, atau banyak kasus yang lebih parah menggunakan zat-zat narkoba. Yang pertama sebagai orang tua adalah tarik nafas terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Kemudian pahami tugas perkembangannya mereka, usianya gitu ya, kemudian dialog, ajak dialog. Dan ini tidak bisa sendirian, perlu berpartner dengan suami atau istri, dengan pasangan. Jadi tidak ada istilahnya ayah melarang, ibu membolehkan, atau sebaliknya. Jadi memang ketika menghadapi anak remaja ini jangan terjadi dualisme pola pengasuhan. Ya, dualisme pola pengasuhan itu maksudnya si ayah bilang A, ibu bilang B, nah itu. Jadi seperti itu. Jadi diskusikan. Jadi diskusikan dengan pasangan bagaimana sama-sama kita berdialog. Jadi seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ayunda. Iya. Apa masih belum bisa nampilkan video, Bu? Oh ya, sebentar. Oke, saya. Biar enak dilihat audiens juga. Ya, terima kasih untuk audiens yang sudah hadir ya. Oh, mohon maaf kalau misalkan saya salah sebut ya untuk Bapak Rida. Terima kasih untuk para bunda, ayah dan bunda ya yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Jadi memang lingkungan teman di sekolah itu sangat berpengaruh ya, Bu Ayunda. Ya, betul. Ya. Nah, untuk ayah bunda yang ingin sekolahnya gitu dengan lingkungan yang baik, nah saya mau hadirkan ada SMP Askolan, kelihatan nggak ya? Nah, SMP Askolan ini
insya Allah lingkungannya baik, programnya juga baik. Jadi tinggal psikis orang tua ya Bu Ayu, untuk apakah orang tua sudah siap untuk masuk ke boarding school anaknya. Nah di SMP Askolan insya Allah dia nggak hanya hafal Al-Quran, nggak hanya mempelajari kitab, tapi dia juga bisa menjawab teknologi-teknologi yang berkembang. Jadi nggak kudet ya insya Allah. Nah, gitu. Jadi kayak boarding school misalkan kita udah siap nih jadi orang tua psikisnya, masukkan anaknya ke boarding school, terus gimana anaknya supaya siap? Nah, saya pernah nih Bu Ayunda antar adik saya ke boarding school gitu. Kemudian dia sangat susah dilepas Bu. Kemudian saya coba yakinkan, kemudian ada teman lain gitu. Walaupun belum kenal, tapi saya bilang, sini temenin adik saya gitu. Nah, akhirnya mereka berteman, jadi sahabat malahan. Jadi alhamdulillah akhirnya siap untuk boarding school. Yang penting psikisnya orang tua dulu ya, Bu Aulia ya. Betul sekali. Baik. Saya walaupun belum jadi orang tua, adik saya kan sudah SMP gitu. Jadi memang harus siap juga. Oke. Nah, terima kasih banyak untuk Bu Ayu hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2020 tentang solusi masalah anak peralihan SD sampai SMP. Terima kasih untuk audiens yang sudah hadir di via Zoom ataupun via Facebook. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya, insya Allah pastinya dengan ilmu-ilmu yang awalnya kita nggak tahu nih, oh ternyata saya jadi orang tua begini ya. Makanya jadi orang tua mungkin kadang kita suka marah-marah aja, nggak tahu apa kesalahan kita sendiri gitu ya, Bu Ayu ya. Insya Allah. Dan untuk keberkahan acara kita hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis dan surah Al-Asr. Ya, terima kasih untuk Ibu Ayunda, terima kasih untuk para audiens di via Zoom dan juga Facebook. Untuk teman-teman yang belum berteman ya di via Facebook SMP Islam Askolan, silakan di-add dulu, siapa tahu nanti bisa mengikuti update-nya ya, yang ikut giveaway nanti bisa kami kasih tahu juga. Kemudian di jam 10, nah insya Allah giveaway-nya nanti kita akan buat sendiri videonya untuk giveaway SMP Islam Askola. Yang belum berteman ya, silahkan buruan, nanti langsung kita konfirmasi di Facebook SMP Islam Askolan spasi boarding school ya. Ya, sebentar lagi pokoknya nanti ada giveaway-nya di Facebook. Buruan yang belum berteman silahkan di Facebook SMP Islam Askolan spasi boarding school. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.